Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amru Putra Berlian dari Rombel H, presensi 45 dengan NIM 250105030. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Soal pertama yaitu tentang pemahaman konsep dasar pendidikan, yaitu ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Jadi pendidikan sendiri itu adalah proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sebagai bidang keilmuan, pendidikan mempelajari bagaimana proses belajar terjadi, bagaimana seseorang tumbuh menjadi pribadi yang utuh, dan bagaimana lingkungan kurikulum serta guru berperan dalam membentuk karakter peserta didik. Kemudian filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia sebagai makhluk berpikir, berperasaan, dan bermoral. Sementara filsafat pendidikan menelaah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu diterapkan dalam dunia pendidikan. Dengan filsafat pendidikan, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, menanamkan nilai, dan menuntun siswa menjadi manusia yang bermartabat. Lalu ada beberapa landasan pendidikan yang terdiri dari 3 hal utama, yaitu landasan filosofis, yaitu nilai dan pandangan hidup bangsa. Kemudian landasan psikologis, yaitu pemahaman tentang terhadap perkembangan dan kebutuhan siswa. Dan landasan sosiologis, yaitu pendidikan yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat. Jadi ketiga landasan ini membuat pendidikan relevan, bermakna, dan kontekstual. Selanjutnya ada asas-asas nasional dan pendidikan for all. Asas nasional pendidikan Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan harus berkeadilan dan tidak diskriminatif, serta terbuka bagi semua warga negara. Inilah yang menjadi semangat education for all. Semua anak, tanpa membedakan latar belakang, berhak mendapat pendidikan yang layak. Dan selanjutnya ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Di sini seorang guru harus beretika dan profesional. Artinya, guru tidak hanya berkompeten dalam mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Profesionalisme guru tampak dari tanggung jawab, kejujuran, disiplin, serta komitmen untuk terus belajar. Ada beberapa dimensi-dimensi kemanusiaan dalam pendidikan yang menyentuh seluruh dimensi manusia. Yang pertama ada fisik, melalui kesehatan dan keterampilan motorik. Kemudian ada intelektual, yaitu melalui pengetahuan dan berpikir kritis. Lalu ada sosial, melalui kerjasama dan empati. Dan emosional dan spiritual, yaitu melalui nilai moral dan keimanan. Jadi guru harus bisa membantu siswa tumbuh secara seimbang di semua dimensi tadi. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu mengapa ada orang baik dan jahat dan apa peran guru di sini. Jadi orang baik itu bisa menjadi baik atau jahat karena pengaruh lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, dan nilai-nilai yang diterimanya sejak kecil. Di sini sebagai guru, saya memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang baik. Upaya yang saya lakukan antara lain yaitu yang pertama, saya akan menjadi teladan nyata dalam bersikap jujur, disiplin, dan menghargai orang lain. Lalu saya akan menanamkan nilai moral dan empati dalam setiap pelajaran. Membangun lingkungan kelas yang positif di mana kesalahan dijadikan pembelajaran, bukan sebagai hukuman semata. Lalu mendorong kegiatan sosial, yaitu seperti kegiatan gotong royong atau aksi peduli lingkungan agar siswa terbiasa berbuat baik. Selanjutnya, mengajak dialog terbuka tentang moral dan konsekuensi dari setiap tindakan.
Di sini saya akan mengajak siswa untuk berdialog tentang moral dan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, guru bukan hanya mengajar pelajaran tetapi juga menanamkan nilai kehidupan. Dan soal yang terakhir yaitu tanggapan saya terhadap kasus SMA Negeri 1 Cimarga. Tanggapan saya sendiri di sini, kasus di SMA Negeri 1 Cimarga adalah pelajaran penting bagi dunia pendidikan. Dari satu sisi, tindakan kepala sekolah menampar siswa memang tidak dapat dibenarkan. Kekerasan bukan cara mendidik yang tepat. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, pelanggaran disiplin oleh siswa juga harus disikapi dengan tegas dan bijaksana. Di sini penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan edukatif dan dialog, bukan dengan kekerasan atau tindakan emosional. Guru dan kepala sekolah seharusnya menjadi teladan dalam mengelola konflik, sementara siswa di sini juga harus perlu diajarkan tanggung jawab atas perbuatannya. Saya pribadi menilai bahwa kejadian ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua, agar pendidikan karakter itu tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan untuk soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.